Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kuliah informatik teknologi bersama saya di pertemuan 13 kali ini. Kita akan membahas tentang terapan dari perintah SQL bagian 2, yaitu tentang update data via aplikasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana insert data via aplikasi. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan langsung praktek atau demo how to develop an application using update data in this course, in this material. Saya akan buka studionya seperti biasa. Ini adalah aplikasi kita yang kita bangun di minggu kemarin di pertemuan ke-12. Ini akan kita pakai di pertemuan ke-13 sekarang. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan review ulang komponen-komponen yang akan dipakai untuk keperluan pembelajaran hari ini, yaitu komponen unique connection. Ini adalah komponen untuk menyambungkan ke database. Ini adalah backend-nya. Kemudian unique dialect monkey karena untuk keperluan berbasis Android tentunya. Unit transaction dan MySQL provider karena kita menggunakan database MySQL, berarti kita gunakan komponen MySQL Unit provider. Nah, connection ini yang harus di setting adalah ketika saya klik kanan masuk ke connection editor, provider adalah MySQL. Kenapa provider MySQL? Karena kita menggunakan database MySQL. Servernya localhost karena kita menggunakan komputer lokal, tidak remote. Portnya biarkan saja 0. Kemudian username-nya adalah root. Ini username ketika menginstall SAM. Password ketika Anda menginstall SAM kalau menggunakan password. Kalau tidak ya kosongkannya. Ini nama database-nya. Sekarang saya akan tes connect. Oke, ternyata ini sudah connect. Sekarang saya akan buka SAM-nya. Saya akan buka SAM-nya. Oke, saya buka SAM. Localhost. Oke, this one. Nah, ya, ternyata tidak bisa connect karena saya belum mengaktifkan SAM controlnya. Jadi kalau muncul seperti ini tidak bisa connect karena saya belum mengaktifkan SAM controlnya. Saya masuk ke search, saya ketikkan SAM control. Nah, ini saya klik, kemudian oke, sudah muncul di bagian taskbar, juga sudah muncul di bagian monitor, di layar monitor. Sekarang seperti biasa, SAM control panel ini atau control panel admin SAM ini, Anda aktifkan modul Apache-nya dan Anda aktifkan juga modul MySQL-nya. Oke, kalau ada pernyataan window firewall has blocked bla bla bla, allow saja. Ini hanya warning saja, peringatan dari Windows Defender-nya. Kemudian setelah berwarna naon gitu, hijaunya hijau, artinya modul Apache-nya sudah aktif. Sekarang modul MySQL kita klik start, sudah aktif juga. Nah, kalau sudah aktif, sekarang kita coba yang ini di reload. Ya, masuk terlihat. Ya, ini adalah database yang kita pakai untuk pembelajaran. Di sini ada nama database-nya DB mahasiswaku. Ada tabelnya. Sekarang kita akan lihat data milik tabel yang kemarin, yaitu ada di sini. Tes 100 coba. Dan ini data-data ini nanti akan kita edit ya. Baik, database-nya sudah terbuka. Aplikasinya pun sekarang sudah terbuka. Oke, saya klik oke. Selanjutnya adalah kita akan tambahkan tombol edit.
Oke, asumsi ini akan saya rearrange, sekarang saya desain ulang. Nah, kalau ingin lebih apa ya, lebih elegan, lebih profesional, komponen-komponen semua ini jangan disimpan di form, tapi simpan di data modul. Nah, untuk keperluan itu saya akan buat data modulnya ya. Oke, ini lanjutan dari sebelumnya. Tolong perhatikan baik-baiknya. Komponen-komponen ini akan saya simpan di data modul, yaitu apa itu data modul? Data modul adalah modul untuk menyimpan komponen database yang ini. Jadi tidak kita simpan di form, tapi kita simpan di form terpisah, yaitu data modul. Bagaimana cara membuat data modul? Masuk ke menu file, new, kemudian which one, other, klik other. Selanjutnya adalah kita ambil yang dihapus saja, jangan C++, karena saya tidak akan mengajarkan C++ pada saudara kecuali mahasiswa informatika. Nah, kita ambil data model, which one data model? Okay, not here. Kita coba di database. Okay, this one ada di sini. Jadi ada di menu database, di sini data model. Klik data model ini. Setelah disorot, klik OK. Lihat di sini ada pernyataan a container for database interaction common on any platform. Artinya adalah sebuah kontainer wadah untuk berinteraksi dengan database pada semua platform, baik platform Android, Windows, Macintosh maupun Linux. Oke, kita lanjut dengan klik tombol OK. Tunggu sampai keluar data modulnya. Ini saya ajarkan teknik advance pada saudara ya, yang biasa saya pakai di dalam coding. Nah, inilah data modulnya. Di sini ada di jendela Object Inspector ada nama data modulnya, data modul 1. Ini data modul bawaan, nama variabelnya. Ini akan saya ganti dengan DM database ya. Ini boleh diganti. DM itu data modul mahasiswaku. Misalnya ini nama database, nama data modulnya. Oke, kalau sudah saya Ctrl C, dia artinya disimpan di Ctrl copy, bukan disimpan, di Ctrl copy. Kemudian saya masuk ke menu file, save as. Nah, di pertemuan ya kita simpan di pertemuan 12 lah ya. 12 kita masukkan di sini Ctrl V. Nah, file name yang aslinya DB mahasiswa ganti dengan U di sini, kasih U itu unit, klik save. Nah, sekarang sudah masuk ke nama unitnya DM mahasiswaku, bukan data modul 1. Nah, selanjutnya fungsi data modul ini adalah sebagai wadah untuk menyimpan komponen database. Tadi komponen database-nya ada di form tambah data kan? Nah, ini akan saya copy, saya blok nih, di copy seperti ini tekniknya. Ctrl X, tombol Ctrl sama X. Kemudian saya masuk ke data modul mahasiswaku, diklik di sini, saya pindahin di sini nih. Ini saya besarkan dulu. Saya pindahin Ctrl V. Nah, tuh. Nah, sekarang sudah beres sih. Sekarang lihat. Clear di sini dari komponen data modul. Di sini ada komponen data modul. Nah, sekarang karena komponen ini disimpan di form atau di data modul berbeda, maka logikanya si kode yang ada di tombol tambah data ini pun harus dimodif, harus diupdate, harus dikoreksi. Kenapa? Karena ada komponen key tambah data. Komponen key tambah data ini ada di data modul sini kan, key tambah data. Sehingga logikanya adalah saudara harus memanggil objek ayah yang menampung komponen key tambah data. Objek ayahnya apa? Objek ayahnya adalah data modul mahasiswaku ini. Atau ini nama variabelnya. Oke, sekarang sebelum saya modifikasi, saya akan save dulu. Kemudian saya running. Pasti error ini. Kalau saya running pasti error. Lihat saja. Klik. Nggak apa-apa, saya sengaja buat error biar Anda tahu. Nah, see? There are errors. Kita lihat errornya seperti apa. Saya klik tombol OK. Muncul di sini.
undeclared identifier key tambah data. Jadi pengenal, identifier itu pengenal key tambah data tidak dideklarasikan atau tidak dikenal. Kenapa tidak dideklarasikan tidak dikenal oleh form tambah data? Karena key tambah data tidak ada dalam form ini. Ya kan? Di sini tidak ada komponen key tambah data. Karena komponennya sendiri sudah dipindahin ke data modul. Oleh sebab itu, error yang tadi bisa dibetulin, dikoreksi. Caranya adalah kenalkan data modul ini ke tambah data ini. Saya ulang, kenalkan form data modul ini ke form tambah data. Bagaimana cara mengenalinya? Buka form tambah data, masuk ke menu file, use unit. Artinya adalah gunakan unit. Unit apa? Unit data modul mahasiswaku. Ini saya double klik. Kalau sudah dikenalin, saya buka kode, akan muncul di sini uses data modul mahasiswa. Dengan pernyataan use unit ini berarti apapun komponen yang ada di sini akan bisa dikenali oleh form tambah data ini. Oke, sekarang modif yang ini, kode ini harus dimodifikasi. Saya tambahkan teknik pertama begini. With, kasih pernyataan close up with, token with, keyword with, kemudian nama data modul adalah DM mahasiswaku. Do with DM mahasiswaku. Do karena di sini ada kode lebih dari satu baris, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti saya harus blok dengan begin n. Maka saya tambahkan di begin n. Ini saya kasih komentar data modul ya, data modul MHSku. Ini komentar aja nih. Ini komentar bahwa n ini milik data modul mahasiswaku. Nah, setelah saya kasih blok begin n punya data modul, sekarang apa isi yang ada di blok begin n ini? Apa kodenya? Kodenya adalah yang ini. Ya. Kodenya adalah yang ini gitu. Oke, kodenya sampai sini berarti. Nah, sampai sini. X, karena yang ini, yang N ini adalah N milik if. If yang mana ini? If yang atas ini. Ya, kemudian yang tanda tanya ini, saya ganti dengan paste dengan yang tadi. Nah, kemudian saya blok, saya geser ke kanan dengan di blok, tekan tab. Dah. Nah, sehingga lebih menjorok. Oke, kalau sudah saya save. Nah, dengan pernyataan seperti ini, maka key tambah data ini sudah tidak akan lagi error. Sudah bisa dikenali. Kenapa? Karena key tambah data dipanggil setelah memanggil objek ayahnya, yaitu data modul mahasiswaku. Sekarang saya save, kemudian saya running. Tidak ada errornya kan? Nah, bekerja sekarang. Nah, sip. Oke, bekerja, tidak ada error. Oke, saya close. Nah, itu cara memodifikasi komponen dari data modul ke komponen form. Ya, supaya bisa dikenali. Oke, sekarang materi hari ini adalah tentang update data via aplikasi. Oke, update data via aplikasi. Oh, lupa lumayan dimatiin, saya nyalain dulu. Oke, sip. Dah. Oke, dia disconnect. Oke, kita akan demo sekarang. Maka untuk keperluan update saya tambahin tombol, saya copy, saya sorot objek ini, saya tekan Ctrl C, klik sembarang form, paste. Oke, sudah ketemu. Kemudian yang ini button tambah nama variabelnya, ini button 1. Button 1 ini saya ganti dengan btn edit. Nah, oke, ini saya kasih dengan update atau
edit ya, edit data lah bahasanya, terserah bahasanya mah. Kemudian di sini nama variabelnya name button 1, kita ganti btn edit. Oke, btn edit, kemudian saya save. Nah, ceritanya adalah kalau saya klik tombol edit, saya ulang. Kalau saya klik tombol edit, oke, ini kenapa muncul dialog kayak gini? Karena saya mengcopy tombol ini dari sini sehingga apapun fungsi yang ada di sini muncul. Jadi ceritanya begini, kalau saya klik tombol edit maka muncul form edit data ya. Oke, saya sorot objek button edit. Ini lihat tuh, on kliknya ini milik tambah. Kenapa? Karena dia ngopi dari sini, saya buang, delete. Kalau sudah saya set, ini saya coba running kembali. Oke, kalau saya klik tombol edit akan muncul form edit. Ini kan form tambah data ya. Oke, ini form tambah data. Ini saya detailnya saya ganti dengan tambah data ya. Ini tambah data. Oke, nah, kita buat form untuk edit data berarti. Bagaimana cara membuat formnya? Seperti biasa, saudara tinggal masuk ke menu file, new, multi-device application. Karena kita akan berbasis Android. Bukan multi-device application ini, tapi multi-device form. Kenapa tidak application? Karena ini projectnya sudah ada. Sementara kita butuh form, berarti kita ambil multi-device form. Klik, pilih HD form, klik OK. Oke, udah muncul ini. Nah, kalau udah muncul, kita akan save. Captionnya adalah update atau edit data. Property captionnya ganti itu. Nama formnya kita ganti dengan app edit data. Kemudian saya tekan Ctrl C, masuk ke menu file, save as. Kemudian pastekan di file name ini, paste, Ctrl V. Kemudian kasih prefix U di depannya sekarang dari unit, save. Nah, kalau sudah, saya copy sekarang rancangannya sesuai dengan tambah data. Ini saya Ctrl A, Ctrl C, pindahin kembali. Klik sembarang tempat, Ctrl V. Muncul tuh. Dan muncul tombol tambah data. Kita ganti dengan tombol simpan. Oke, ini disimpan data, simpan ya, artinya kalau sudah dirubah disimpan. Tombol edit ini kita close, kemudian kita sorot, kita save dulu, kemudian kita sorot toolbar header, kemudian kita tambahkan di toolbar header itu objek button, masuk ke edit search-nya punya palet, ketikan button, tekan. Oke, sudah muncul. Align-nya setting langsung dengan left, maksud saya left. Ini. Kemudian property name-nya kita ganti dengan button back untuk kembali. Kemudian property text-nya kita ganti dengan back, kembali. Kemudian style lookup-nya kita ganti dengan speed button. Dah, kalau sudah kita save. Ceritanya kalau ini di running, kemudian diklik tombol back itu kembali. Nah, kodenya gimana? Kodenya adalah tinggal dikasih kode close. Ya, kode close ini untuk menutup, sebetulnya menutup form. Cuman karena ini teknik Android, dianggapnya adalah kembali. Kemudian judul tambah data ganti dengan edit data. Dah, save. Nah, ceritanya seperti ini. Kemudian masuk ke tombol form tambah data, maksud saya. Kalau tombol edit ini diklik, maka form edit data ini muncul. Sehingga Anda harus menambahkan kode di dalam tombol ini. Kodenya apa?
kodenya adalah panggil nama formnya ini. Nama form ini apa? Nama form ini adalah f edit data. Ini nama formnya, nama variabelnya. Ini saya tekan Ctrl C, kemudian masuk ke menu ke form tambah data, kemudian double klik tombol ini, saya pindahin paste. Kalau sudah seperti ini, saya kasih titik show, artinya tampilkan. So ya, kalau sudah saya save. Nah, ketika di running, ini pasti akan ada error. Nah, ada muncul pernyataan kayak gini. Form tambah data reference form edit data, artinya adalah form tambah data mereferensi form edit data yang tidak ada dalam usage list form tambah data. Do you wish to edit? Anda mau menambahkannya, klik yes. Kalau sudah, klik OK. Kemudian Anda lihat di sini. Di usage-nya punya form tambah data itu akan ada add edit. Dikenalin secara otomatis oleh compilernya. Nah, kalau sudah dikenali kayak gini, maka tidak akan ada lagi error. Pernyataan ini tidak akan ada error lagi kalau saya klik running. Nah, setelah muncul, kalau saya klik edit, nah lihat nih. Ini form edit kan? Kalau saya klik back, close. Saya akan kembali kan, pada itu close. Kalau saya klik edit, nah, ya. Nah, ceritanya begini sekarang. Kalau saya klik edit, data-data yang ada di sini, database yang ada di sini, itu akan kita edit. Record yang akan di sini, yang ada di database ini akan kita edit. Sehingga nanti saya akan perlu satu variabel untuk penulisan name-nya. Oke, back, close. Nah, kita buka form edit. Kita tambahkan lagi di form edit ini adalah kolom pencarian, ya, kolom pencarian. Maka di kolom pencarian ini saya akan tambahkan panel, enter, kemudian panel satunya saya ganti dengan panel cari, name-nya saya ganti panel cari, kemudian align-nya saya kasih ke top. Oke, top, ya, kasih ke top. Oke, baik aja. Top. Diklik, naikin-naikinnya, geser-geser begini. Di bawah saya naikin ke atas. Nah, setelah di sini panel ini, lihat di sini panel cari, saya tambahkan edit. Oke, posisinya saya buat top. Kemudian nama variabel edit satunya kita ganti dengan edit cari. Ini ikannya edit cari. Kemudian nama properti berikutnya adalah style lookup-nya saya ganti dengan what is it, clearing edit, ya. Oke, muncul seperti ini nih, clearing edit itu. Kemudian text formnya saya ganti dengan data yang akan maaf, ketikannya ketik di sini data yang akan dicari, misalnya begitu redaksinya. Oh, ini tidak akan muncul kalau style lookupnya clearing. Oke, ini saya ganti ke edit style, ya, ke edit style. Style lookupnya ke edit style. Ketik di sini data yang akan dicari. Kemudian purpose-nya kita buat tengah, text settingnya kita buat tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat di sini strukturnya adalah panel cari, edit cari. Edit carinya menjorok ke dalam. Artinya adalah edit cari ini milik panel cari. Sekarang sorot lagi panel cari, tambahkan objek button. Objek button, name-nya kita dengan button cari. Oke, button cari, nama variabelnya, kemudian teksnya kita dengan cari atau kita ketik, ya, proses, ya, misalnya begitu. Kemudian property align-nya kita buat top. Nah, kalau sudah, ini kita kecilkan, cukuplah segini. Kalau sudah, sekarang kita save. Ceritanya begini, kalau saya running,
proses bisnisnya begini. Kalau saya running aplikasi ini, kemudian saya klik tombol edit, ada form editnya, saya harus ngetikkan data di sini, data yang mau dicari. Misalkan database-nya adalah ini kan, name-nya adalah ini. Ini misalnya name yang akan dicari. Maka saya ketikkan Ctrl C, pindahin ke sini, nih, paste. Nah, ini yang akan dicari. Kalau diklik tombol proses, maka name yang dicari ini, kalau ketemu, nanti muncul di sini. Name-nya berapa, namanya siapa. NIM 100 itu kan punya nama tes 100. Kalau saya ketikkan di sini 200 misalnya, diklik proses, maka NIM-nya akan muncul NIM 200 dan nama dari NIM 200 tadi, coba 200 dan seterusnya. Ya, itu proses bisnisnya dari aplikasi ini. Oke, kita close. Di sini kita lebih perjelas lagi teks formnya dengan ketik NIM di sini. Ketik NIM di sini. Oke. Nah, save. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi materi hari ini dua sebenarnya. Bagaimana update dan bagaimana mencari, ya. Oke, bagaimana nih algoritmanya untuk keperluan mencari data? Oke, untuk keperluan mencari data, saya akan tambahkan di data modul tombol komponen query cari. Ini saya sorot, Ctrl C, copy, paste. Ya, kemudian saya ganti nama variabelnya key cari. Nah, seperti itu, key cari. Save. Fungsi key cari adalah untuk pencarian, sehingga nanti kalau saya klik tombol proses, key carinya diaktifkan. Oke, kita coding sekarang. Ini kita buat besar aja ya. Oke, ini kita buat client. Oke, ini pun kita buat ya lebih besar lah. Nah, save. Jadi kalau saya klik tombol proses, saya ulang proses bisnisnya nih. Kalau saya klik edit, kemudian saya klik sembarang data di sini, ketik NIM di sini 100, NIM yang ada di sini nih, yang ada di sini nih. Kemudian saya klik proses, maka ketika datanya ketemu, muncul di sini. NIM-nya muncul di sini namanya. Nanti dikoreksi, simpan, maka data terbarunya akan tersimpan ke database. Itu proses bisnisnya. Sekarang algoritmanya gimana nih untuk proses pencariannya? Algoritmanya begini. Saya close. Kita double klik tombol ini. Ya, ini lihat di sini button cari klik. Nah, di sini kita harus kasih kode. Pertama-tama adalah periksa dulu data itu tidak boleh kosong. Itu dengan pernyataan if, memeriksa kondisi berdasarkan syarat. True-nya diganti dengan edit cari titik teks sama dengan ini adalah cek, ini komentar ya, cek data di kolom edit cari tidak boleh kosong. Artinya adalah jika edit dicari itu kosong, maka kasih pernyataan begin, karena akan ada dua kode di sini. So kasih pernyataan kalau dia kosong, NIM yang akan dicari wajib diisi. Misalnya begitu, wajib diisi dahulu. Bahasanya terserah redaksinya ya. Nah, kolom NIM yang akan dicari wajib diisi dulu. Sudah, karena pernyataan ini akan muncul dialog, kemudian nanti kursornya dipindahin lagi ke komponen ini, sehingga nanti di sini edit cari titik set fokus. Nah, ini adalah kode untuk memfokuskan pointer ke posisi edit cari. Sorry. Ya, lihat ya. Ini kita save, kita running.
Oke, edit. Oke, kalau saya klik tombol proses, muncul ini. Nah, itu kolom name yang akan dicari wajib di sini. Klik, kursornya ke sini lagi. Saya ulang, proses, muncul pesan dialog seperti ini. Klik OK, ke sini langsung. Nah, munculnya pesan ini karena kita ngasih kode yang ini tadi. Kemudian kursornya ke posisi edit cari karena kita kasih kode ini. Clear ya? Oke, sekarang kita perbaiki algoritma ini. Kita close. Nah, sekarang kalau kode edit carinya itu sudah terisi, berarti kita kasih else di sini. Else begin. Artinya adalah kalau edit cari itu ada isinya, maka lakukan kode yang ada di sini. Nah, apa yang akan dilakukan di sini? Dicari datanya dengan pernyataan key cari. Key cari. Ingat, key cari ini, komponen key cari ini ada di dalam data modul, ya kan? Di sini. Berarti Anda harus panggil nama objek AI-nya, yaitu data modul mahasiswaku. Maka di sini Anda harus tambahkan with data modul mahasiswaku do begin and. Nah, ini and data modul. Nah, key cari ini kita simpan di sini sekarang. Nah, begitulah. Jadi key cari ada di objek ayah DM mahasiswaku. Ini DM mahasiswaku dapat dari mana nih? Dapat dari nama variabel data modul, yaitu ini DM mahasiswaku ya. Oke, lanjut sekarang. Key cari titik. Oke, key cari titik. Nah, kalau nggak muncul, ini bisa di-compile dulu. Save project compile. Oke, seperti ini. Reference kayak begini. Reference from bla klik yes. Ya, tidak apa-apa. Nah, kita cari titik muncul tuh. Nah, sekarang muncul method property milik objek tadi. Kita cari SQL titik clear. Nah, ini kode untuk mengclearkan SQL yang sebelumnya. Kita cari titik SQL titik add. Nah, tambahkan sekarang perintah untuk mencari, yaitu select. Nah, ingat nih materi sebelumnya pencarian. Oke, ingat perintah untuk mencari data di SQL database itu kan select, kemudian kolom, kemudian from. Oke, saya gedein select, kolomnya apa saja, from, nama tabelnya apa, nama tabel where ini kolom carinya apa sama dengan nilainya apa. Nah, ini kan, ini adalah perintah di database di SQL untuk mencari data tertentu. Select kolomnya apa, from tabelnya apa, where berdasarkan apa, berdasarkan kolom apa, ini nilai pencariannya. Nah, sekarang kita terapkan nih perintah ini ke sini. Kita terapkan perintah ini ke sini sekarang. Oke, select. Karena kita butuh dua data ini, dua data name dan nama, berarti kita ambil kolom name dan nama. Kolom name dan nama ini sesuaikan dengan database yang kita punya, name dan nama. Ternyata nama kolomnya name dan nama mahasiswa, nama mahasiswa. Berarti di sini adalah name, nama mahasiswa. From, nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah tabel mahasiswaku. Oke, berarti sini tabel mahasiswaku. Tabel mahasiswaku. Oke, benar. Tabel mahasiswaku. Where? Nah, saya copy, paste, kasih where.
where NIM berdasarkan apa? Pencarian berdasarkan NIM. Di sini ada pernyataan where, kan? Where kolom yang dicarinya apa? Kita mencari berdasarkan NIM. Berarti NIM diambil, kemudian nilainya apa? Berarti NIM sama dengan nilai pencariannya adalah fleksibel, berarti dipanggillah parameter NIM X. Nah, pernyataan ini, Ctrl C, itu adalah ini terjemahannya. Jadi tanda tanya ini adalah nilai yang akan dicari, maka saya kasih buat parameter atau variabel parameter NIM X. Kalau sudah, saya masukkan di sini key cari titik param by name. Nama parameternya apa? Ini kan nama parameternya X. Maka kasih di sini NIM X. Titik tipe datanya adalah string. Dari mana string? Tipe data string dari mana? Dari sini, dari struktur tabel yang kita buat. Kalau kita klik tabel, kolom, di sini ada NIM bertipe data varchar. Nama kolom nama underscore mahasiswa bertipe data varchar. Varchar ini artinya string. Maka di sini saya kasih string. Ya. Nah, diambil datanya dari mana? Nah, nilai NIM X ini diambil dari tanda tanya mana? Diambil datanya dari isian apapun yang ada di sini, yaitu EDT cari. Berarti ditambahkan di sini EDT cari. Karena dia variabel objek, pasti punya sifat teks. Nah, kalau sudah begini, berarti si NIM X ini akan berisi apapun yang ada di kolom EDT cari. Kalau sudah, kita eksekusi. Cari titik execute. Nah, dengan perintah ini, maka perintah ini akan dieksekusi. Sekarang kita cek hasilnya ketemu apa tidak. Bagaimana cara ngeceknya? Pakai algoritma. If key cari titik record count lebih besar. Nah, ini teknik. Jika ketemu atau datanya ada, maka show message data ketemu atau ada, terserahlah bahasanya. Else, tetapi jika tidak ketemu, kasih pesan show message data tidak ketemu, terserah bahasanya apa. Oke, kita tes ya, kita save, kita run. Oke, kita akan edit, kemudian kita akan buka. Lihat di sini, data yang ada di sini, tabel hasil aku. Saya punya data NIM 100. Saya ketikkan di sini sekarang. Ya, saya ketik di sini 100. Ini harus ketemu nih, dan klik. Nah, data ketemu. 100 ada kan? Oke. Saya coba ketikkan 200 di sini. Klik proses. Data ketemu. Ada 200. Sekarang saya ambil data yang tidak ada. Di sini ada 9. Nah, oke, 1000 nggak ada kan? 1000 nggak ada di sini. Atau 150 nggak ada. 200 nggak ada. Oke, kita coba 250. NIM 250. Kita klik proses. Oh, data tidak ketemu. Nah, algoritma seperti ini, teknik seperti ini, itu sering dipakai dalam coding dengan teknik yang saya berikan. Jadi dengan pernyataan record count lebih besar dari 0, artinya data ketemu. Ini logika, permainan logika ini. Permainan logika, sisanya adalah kalau tidak ketemu, record count-nya kurang dari 0, artinya tidak ada, maka ambil. Nah, sekarang kalau datanya ketemu,
maka data yang ketemu itu disimpan di sini, NIM-nya disimpan di sini, namanya gitu. Nah, sekarang gimana nih cara ngodingnya? Oke, cara ngodingnya balik lagi ini. Kita lihat ini nama variabelnya apa? EDT NIM. Ini nama variabelnya EDT nama. Oke, berarti kita simpan sekarang. Nah, jadi kalau ketemu ini saya tambahkan kode begin. Kenapa harus begin? Karena akan ada banyak kode di sini. Jadi kalau datanya ketemu akan banyak kode. Data ketemu dan akan segera ditampilkan di form edit. Misalnya gitu Pak. Nah, terus salah tekan edit. Nah, sekarang kita tampilkan EDT NIM titik text dinilai key cari titik field by name NIM titik string. Bisa dijelaskan. EDT nama titik text dinilai key cari field by name nama mahasiswa titik string. Nah, dengan tambahan algoritma ini berarti data yang ketemu akan tampil di EDT name. Lihat, EDT name ini nama variabel yang ada di sini. Ini EDT name. Kemudian EDT nama ini adalah nama variabel milik kolom ini. Nih, EDT nama tuh. Kemudian isinya diambil dari key cari field by name. Field by name artinya nama field. NIM diambil dari nama field ini. NIM. Kemudian nama mahasiswa, field nama mahasiswa diambil dari nama field database-nya, nama mahasiswa. Nah, kalau sudah string karena dia bertipe data varchar. Varchar kan? Kolomnya tadi varchar kan? Nah, ini varchar. Varchar. Nah, maka dia string. Dengan algoritma ini akan tampil nih, lihat. Sisanya kalau tidak ketemu ya dimatikan saja di sini. Oke, and matikan. Saya copy saja. Paste. Ini kosong, artinya tidak ada. Kemudian sama kosong, artinya tidak ada. Ini logikanya begini. Kalau sudah saya save, saya running. Ya, edit. Kemudian kita tes. Which one? Ini 100 ya, datanya lihat. Kita coba 100. Klik proses. Data ketemu dan akan segera ditampilkan di form edit. Klik OK. Nah, lihat tuh. Ya. Saya coba 200. Klik proses. Data ketemu dan akan segera ditampilkan di form edit. Klik. Tuh. Saya coba 300. Proses. Tuh, berubah. Ya. Sekarang tinggal klik simpan data. Nah, karena waktunya sudah habis, sudah 1 jam. Saya akan lanjutkan di pertemuan besok hari, ya. Atau berlanjut sekarang. Besok aja ya. Lumayan ini codingnya untuk pertemuan besok. Baik, saya rasa inilah pertemuan kita hari ini untuk pertemuan ke-13. Ini akan ada 14, 15, dan seterusnya. Apa lah ya. Nah, untuk pertemuan besok, insya Allah akan saya buat lagi videonya. Insya Allah besok semalam saya buat videonya untuk segera diupload sehingga bisa dipelajari bareng-bareng. Saya rasa itulah materi kita hari ini untuk pertemuan 12 tentang edit update data. Cuman karena waktunya terbatas, tidak akan saya lanjutkan. Saya akan melanjutkan besok hari insya Allah. Terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan ilmu ini membawa kebaikan bagi saudara di masa yang akan datang, ya. Akhirul kata, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.